Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang terletak di ujung barat Kepulauan Nusa Tenggara. Memiliki beragam tempat wisata alam yang indah nan eksotis yang membentang sepanjang selatan Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 telah mengubah semuanya. Sektor wisata yang menjadi unggulan daerah ini pun sempat lumpuh, meskipun kini telah perlahan bangkit membalikan keadaan. Hal ini pun menjadi tantangan besar Polda Nusa Tenggara Barat. Kapolda Irjen Joko Purwanto bersinergi untuk menuntaskan tujuan ini. Kita sepakat bahwa kita adalah insan Rastra Sewa Kotama Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran adalah pelayan masyarakat yang baik. Tentunya kita harus hadir di tengah masyarakat dengan masing-masing kemampuan fungsi teknis yang teman-teman punya sekalian. Berbagai giat pun dilakukan, dimulai dengan komunikasi dengan tokoh adat setempat, melakukan doa lintas agama bersama dengan tokoh semua agama, hingga menjangkau masyarakat terdampak pandemi dengan melakukan bakti sosial. Yang sudah ditentukan, ya. Arahan dari Kapolda pun senantiasa disampaikan oleh Wakapolda Brigjen Ruslan Aspan. Kita jangan larut dengan situasi, tapi kita harus berbuat sesuatu. Salah satunya tadi, bagaimana kita menyikapi kebijakan pemerintah. Ini perlu kepedulian kita. Pembinaan jajaran Polda NTB pun dilakukan. Polda NTB memulai pembinaan personel dari yang paling dasar, yakni melalui pembinaan rohani. Dengan harapan energi positif akan terus dirasakan oleh masing-masing personel, hingga segala hasil akhir upaya personel menjadi kebaikan bagi semua pihak. Apalagi kini, Polda NTB memiliki tantangan besar lain. Sejumlah event internasional kini rutin dilaksanakan di wilayah Polda NTB, yakni World Superbike Champion, MotoGP, dan Ironman. Kehadiran sirkuit Mandalika menjadi kebanggaan tersendiri masyarakat NTB. Menjadi magnet baru tujuan wisata dunia, kawasan ini akan selalu ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun internasional. Bagai dua sisi mata uang, di balik euforia kehadiran sirkuit ini, muncul tindak kriminal lain, yakni jaringan copet internasional. Terungkap, anggota komplotan copet internasional ini terdiri dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Komplotan ini juga sudah merencanakan aksinya di ajang MotoGP 2022. Menghadapi tantangan ini, Ditreskrimum Polda NTB bergerak memetakan kondisi lapangan. Dalam tahun ini kita ada 2 event internasional. Yang pertama nanti di bulan Oktober ada Ironman. Ironman ini merupakan olahraga, lomba olahraga meliputi sepeda, kemudian berenang dan berlari. Kemudian dalam satu rangkaian perlombaan ada di beberapa kabupaten yang tentunya ini juga harus kita amankan dari kerawanan-kerawanan tindak pidana baik kepada peserta sendiri, kemudian penonton maupun kepada masyarakat sekitar. Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan satuan kerja di bawah Kapolda yang membantu pimpinan dalam rangka fungsi teknis penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana yang diatur sesuai dengan KUHP ataupun undang-undang di luar KUHP. Jadi kami melaksanakan tugas penegakan hukum dalam bidang seperti kasus-kasus 3C, ada curas, curanmor, kemudian pembunuhan, kemudian penipuan, penggelapan. Di bawah saya ada 4 subdit
Subdit 1 tentang keamanan negara, kemudian Subdit 2 Harda Bangtah, kemudian Subdit 3 Jatan Ras, dan Subdit 4 PPA. Arahan penjagaan ketat pengamanan event internasional dipertegas oleh Wakapolda, khususnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh jaringan copet internasional pada event World Superbike. Kesiapan-kesiapan ini juga tentunya akan kita lakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, karena namanya WSBK dan MotoGP ini ya sifatnya berkesinambungan, dan ini juga perlu kita sikapi dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita laksanakan. Arahan Wakapolda ini dijalankan Subdit 3 Ditreskrimum Polda NTB secara serius. Persiapan pengamanan event internasional ini dilakukan oleh tim Puma dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda NTB. Tim Puma lakukan dengan berkunjung ke daerah rawan untuk mengaktifkan Kringserse, berkoordinasi dengan masyarakat, menyampaikan kemungkinan-kemungkinan tindak kriminal yang akan terjadi di setiap wilayah. Bergerak dari satu titik ke titik lain, tim Puma menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Tidak usah takut melapor ya. Ya. Berikan informasi tentang ada kejadian apa saja. Ya. Karena itu akan menentukan gitu loh, rame tidaknya di Lombok ini, keamanan dulu yang perlu kita tingkatkan. Ya. Tak hanya tindak kriminal pencopetan pada event besar, Ditreskrimum kini tengah menghadapi modus baru, tindakan pembobolan ATM di wilayah NTB. Modus pencurian ATM ini cukup terbilang baru, karena mungkin selama ini yang sering terjadi bahwa ATM dibobol, ATM-nya dicongkel pakai linggis maupun alat-alat yang lain, baru uangnya diambil. Mereka menggunakan sesuatu alat, menggunakan ATM terlebih dahulu, kemudian pada saat ATM-nya terbuka, baru mereka menggunakan alat itu untuk mengambil uang yang ada di ATM. Itu akan menentukan gitu loh, rame tidaknya di Lombok ini, keamanan dulu yang perlu kita tingkatkan. Oke, sip. Menanggapi adanya modus-modus baru tindak kriminal ini, Polda NTB siap secara tegas mendukung program pemerintah dengan mengaktifkan Kringserse di daerah rawan kejahatan, khususnya Jatan Ras di event internasional. Ini sudah menangani perkaranya. Keluarga korban, Kami akan membantu. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi tantangan besar Polda NTB. Fakta menyebut bahwa Provinsi NTB menduduki posisi keempat sebagai provinsi yang mengirimkan calon tenaga kerjanya ke luar negeri dan sering disebut lumbung calon pekerja migran Indonesia. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2022, Ditreskrimum Polda NTB telah menangani 23 perkara TPPO dengan 45 korban dan menetapkan 40 tersangka. Untuk tindak pidana perdagangan orang ini kan suatu kejadian di mana korban ini mengalami perekrutan, kemudian dia mengalami perpindahan baik di dalam wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia, kemudian sehingga dia mengalami eksploitasi. Ternyata saat ini NTB berada pada posisi keempat sebagai provinsi yang mengirimkan calon tenaga kerjanya ke luar negeri. Artinya sering sekali disebut sebagai lumbung calon pekerja migran Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan dari data kasus yang ada di kami, beberapa CPMI itu mengalami eksploitasi baik itu di dalam maupun di luar negeri. Modus pelaku TPPO ini pun beragam,
Kanit TPPO Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB Ibtu Endro Yudi Sasmoko menyebut salah satu modus TPPO adalah dengan menjanjikan korban mendapat gaji yang tinggi hingga mendapat uang saku dalam jumlah besar. Secara umum modus yang dilakukan oleh agen yang ada di Lombok, bahasanya agen atau sponsor atau pekerja lapangan itu, mereka menjanjikan kepada orang itu, yaitu pekerja migrannya, calon pekerja migran itu bekerja di negara Timur Tengah dengan gaji yang tinggi, pekerjaan yang mudah, dan mereka mendapat uang saku. Jadi mereka ini sebelum berangkat sudah diberikan uang saku yang kisaran besarnya antara 3 sampai dengan 10 juta rupiah. Sehingga para calon pekerja migran tertarik untuk direkrut oleh para agen yang ada di Lombok. Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengungkap TPPO di NTB ini, Subdit 4 Renakta Ditreskrimum bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Sampai saat ini kita sudah berkolaborasi dalam banyak hal, termasuk juga dalam tindakan-tindakan pencegahan apabila ada indikasi-indikasi proses penempatan itu unprocedural yang dilakukan oleh sindikat-sindikat penempatan PMI unprocedural. Berkat segala upaya penuntasan TPPO di wilayah Polda NTB, Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB mendapatkan penghargaan dari KBRI Ankara. Karena untuk khusus Turki, kita dari 2017 sudah dilibatkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk langsung mengidentifikasi korban TPPO. Kita langsung diajak bersama dengan Kemlu ke Turki, karena kebetulan pada saat itu ada 6 orang korban yang semuanya berasal dari NTB. Di sanalah kita kemudian bekerja langsung untuk mengidentifikasi, memenuhi apakah ini termasuk dalam unsur korban tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Kemudian langsung kita sampaikan, kita putuskan di sana bahwa mereka menjadi korban TPPO karena kita tahu bahwa proses perekrutannya seperti apa, kemudian proses perpindahannya dan lain sebagainya, sampai dia mengalami eksploitasi, minta perlindungan di KBRI. Namun, tak hanya tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS di NTB juga masih jadi fokus utama di Treskrimum Polda NTB, khususnya Subdit 4. Sejak Undang-Undang TPKS berlaku, Polda NTB mencatat kasus kekerasan seksual meningkat hingga lebih dari 700 kasus. Mirisnya, Provinsi NTB sebagai lumbung pekerja migran Indonesia ada hubungannya dengan kasus TPKS di NTB. Korelasinya dengan pekerja migran, di mana orang tuanya, ayahnya bekerja ke Malaysia, ibunya bekerja sebagai tenaga kerja di Timur Tengah, kemudian pengasuhannya itu kurang misalnya oleh neneknya, oleh bibinya yang kemudian tidak bertanggung jawab utuh. Oleh karena itu banyak beberapa kasus yang kami tangani, baik teman-teman di Polres jajaran itu mengklaim bahwa ataupun menganalisa bahwa salah satu penyebab angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu ada dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang kurang maksimal. Subdit 4 Renakta Polda NTB terus berupaya menyelesaikan setiap laporan masyarakat secara adil. Korban kekerasan terus didampingi agar merasa dicintai demi kesehatan mental mereka. Kemarin sudah kami lakukan gelar perkara dan alhamdulillah proses akan kami tingkatkan ke proses penyidikan. Sudah melihat langsung bagaimana Unit 4 Ditreskrimum Polda NTB menangani perkara ini. Kasus ini memiliki tantangan baru bagi Subdit 4 Polda NTB, di mana pemahaman dalam Undang-Undang TPKS sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Beberapa kasus terakhir ini cukup memiliki challenge buat kami. Kami ada perkara terkait dengan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang baru. Secara penerapannya itu membutuhkan pemahaman yang tidak saja kami dari penyidiknya, tetapi juga pendukungnya, fungsi pendukung misalnya dari teman-teman wasidik termasuk jaksa. Ini membutuhkan pemahaman kami penyidik, juga pemahaman dari teman-teman lainnya yang mendukung, meyakini bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Untuk arah penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana
Perpol nomor 8 tahun 2021 bahwa kita harus melihat perkaranya seperti apa, kemudian nilai kerugiannya seperti apa, kemudian yang tidak diperbolehkan melalui keadilan restoratif itu kan menyebabkan kematian, itu tidak boleh kita kemudian istilahnya memberikan ruang ketika mereka memilih untuk keadilan restoratif. Kemudian kekerasan seksual juga tidak boleh kita lakukan RJ. Di luar perkara itu, maka kita lihat dulu kepentingan apa sih yang mau kita perjuangkan. Penyelesaian restoratif justice ini sudah Subdit 4 Renakta lakukan pada kasus kekerasan rumah tangga yang dialami saudari Ayu Selviawati. Berterima kasih karena sebenarnya restorasi justice itu selalu disarankan sama penyidik PPA. Jadi pada sampai satu titik aku dan mantan suami aku memutuskan untuk ya udah kita berdamai, selesai untuk anak gitu. Dan dia melakukan tanggung jawabnya, aku melakukan tanggung jawabku, dan selesai sampai di sini gitu. Berkat segala upaya Ibu Puja beserta jajaran dalam menuntaskan tindak pidana di bawah unit PPA Ditreskrimum mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apresiasi ini semakin membuktikan bahwa kinerja jajaran Ditreskrimum Polda NTB memiliki jiwa korsa yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. Subdit 4 Renakta di bawah pimpinan AKBP Nimade Pujiwati terus berupaya penuh dalam setiap penyelesaian kasus. Antisipasi dan kegiatan preventif terus dilakukan agar tindak pidana di bawah Subdit 4 menurun di wilayah hukum Polda NTB. Namun, baru-baru ini muncul berita dugaan pelecehan seksual catcalling di Gili Trawangan yang menimpa wisatawan lokal. Bekerja sama dengan Polwan Satuan Kerja lain, Subdit 4 Ditreskrimum melakukan sosialisasi langsung di Gili Trawangan, mengedukasi anak-anak, perempuan, hingga pelaku usaha. Kalau ada yang menyentuh atau meraba atau apa, langsung kasih tahu orang tuanya. Ya? Dengar nggak? Tidak boleh ada orang siapapun yang menyentuh badannya atau apa, atau diajak gimana. Bersosialisasi langsung dengan anak-anak, menghilangkan sekat antara aparat dengan sipil, membuat mereka merasa aman. Meninggalnya kenapa ini? Ya makan ini. Karena dia makan ini. Selain sosialisasi pada anak-anak, jajaran Polda NTB juga komunikasi dengan para wanita dan pelaku usaha di Gili Trawangan. Warga pun secara antusias mengikuti proses sosialisasi dan menyampaikan keresahan mereka. Tidak lama, supaya kita bisa foto loh sekarang. Loh, Trawangan kemarin kita kena nih catcalling, kita dimalu-malukan nih. Lihat, kami bangkit, kami nunjukkan bahwa kami kuat dan kami bisa berhentikan catcalling ini. Diskusi dengan pelaku usaha dengan harapan pariwisata Gili Trawangan semakin bangkit dan ekonomi masyarakat setempat bisa kembali kondusif. Gili Trawangan memang menjadi magnet wisata yang besar. Sosialisasi oleh Subdit 4 Renakta beserta satuan satker lain ini pun menjadi salah satu upaya menjangkau pulau-pulau terluar Provinsi NTB yang didukung oleh Satuan Polisi Air dan Udara Polda NTB. Bekerja sama meluruskan niat untuk membangun masyarakat di wilayah Polda NTB lebih kuat dan teguh menghadapi segala tantangan. Datanglah Padir Polair, Pak Kobul. Nah, Dusun Telugok ini sangat terisolir. Nusa Tenggara Barat dikelilingi pulau-pulau kecil nan cantik yang tersebar di antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Satuan Polisi Air dan Udara Polda NTB
senantiasa menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli, penegakan hukum, hingga pembinaan masyarakat pantai dan perairan menuju masyarakat yang ideal. Namun, sosok polisi sejati tidak hanya bekerja begitu saja. Sejalan dengan arahan Kapolda serta upaya Ditreskrim mengurangi TPPO dan TPKS, Satpolairut Polda NTB tunjukkan di daerah yang masih terpencil dan terisolir, yakni di Teluk Gok, Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Temuan Satpolairut Polda NTB ini menjadi perhatian khusus Kapolda NTB. Dimulai dari memetakan masalah hingga akhirnya bergerak bersama membangun sekolah 1 ATA Anjungan Cerdas Bayangkari Cendikia. Hal ini pun mengacu pada program Kapolda, yakni Merdeka Belajar, yang diharapkan bisa menjadi bekal utama mereka membina diri, sehingga kemungkinan warga Teluk Gok menjadi korban TPPO atau TPKS sedikit berkurang karena telah memiliki nilai-nilai dasar kehidupan. Anak-anak di wilayah Teluk Gok kini bisa mengenyam pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyambut baik atensi Kapolda Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan dan terpencil. Kemendikbudristek pun memberikan bantuan berupa perangkat Chromebook yang nantinya akan membantu para siswa untuk kegiatan belajar jarak jauh. Hal ini diapresiasi penuh oleh Bribka Nengah Sukardiasa sebagai inisiator awal peningkatan kesejahteraan di Teluk Gok dalam bidang pendidikan. Berserang waktu, datanglah Pak Dirpolair, Pak Kubul, ya, berkunjung ke sini sampai patroli. Beliau sangat-sangat simpati sama masyarakat di sini. Beliau membangunkan sekolah yang seperti sekarang yang sudah ada, kan begitu, ya. Dusun Teluk Gok ini adalah merupakan daerah pesisir yang sangat terisolir. Kenapa kita bilang sangat terisolir? Karena memang untuk akses daratnya ini sangat jauh, ya. Dia harus melintasi sekitar 5 atau 6 bukit. Itu kelihatan bukitnya itu sana tuh. Nah, itu. Baru mereka menemukan jalan. Nah, kondisi inilah yang kemudian 2 tahun lalu saya temukan pada saat kita melaksanakan patroli perairan di sana. Kemudian kita turun saat itu menanyakan kondisi atau kendala-kendala yang ada di kehidupan sosial masyarakat setempat, ya. Saat itu anak-anak sedang melakukan belajar mengajar, walaupun saat itu masih dalam pandemi yang tinggi, tapi jiwa semangat belajar mereka masih kuat. Namun tempat belajar mereka ini dulu saat itu sangat memprihatinkan, kan. Mereka hanya di pelataran semen yang hancur, tidak berdinding dan tidak beratap. Luasnya hanya 2 kali 3 meter saja. Namun semangat belajar mereka saat itu sangat kuat, ya. Saya melihat waktu itu kondisi mereka. Kemudian saya mendalami apa-apa saja permasalahan sosial yang mereka hadapi. Yang ironisnya kemudian adalah paling mendasar, paling fundamental adalah kebutuhan akan air bersih. Maka kebijakan saya waktu itu tolong bantu, yaitu dengan mendatangkan air bersih, walaupun tidak banyak, hanya sekitar 5.000 liter per 2 minggu, yang dibagi ke seluruh masyarakat saat itu. Total jumlah mereka itu ada sekitar 120 kepala keluarga, ya. Mereka berbagi yang 5.000 liter itu per 2 minggu kita datangkan. Itu salah satunya. Namun kini, berkat sinergi kerjasama berbagai pihak, inisiasi Polairut Polda NTB telah membangun sumur bor hingga warga bisa menampung air bersih dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu saja, peristiwa gempa di Lombok pada tahun 2018 menghancurkan masjid tempat ibadah mereka. Alhamdulillah, 2 tahun kita gotong royong bersama-sama sama masyarakat. Selama 2 tahun, alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan seperti ini. Bertujuan melayani masyarakat secara maksimal, Ditpolair Polda NTB pun
membantu di bidang kesehatan. Deras ya. Ada lagi permasalahan sosial yang mereka hadapi, yaitu masalah kesehatan. Fasilitas kesehatan di Samanang sama sekali tidak ada. Baik tempatnya, peralatannya, maupun SDM-nya. Sama sekali tidak ada. Maka pernah kejadian waktu itu Mbak Fitri sangat tragis. Seorang ibu yang ingin melahirkan, ini dibawa oleh kapal perahu. Saat itu kapal cuaca lagi ombak. Dan ya sangat menyedihkan. Ibu itu meninggal dunia bersama bayinya. Menghindari hal tersebut terulang kembali, mengetahui ada warga Teluk Gok yang mengalami kecelakaan dan rawat jalan, Ditpolair membantu proses pengobatan hingga warga tersebut kini telah pulih. Ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda terutama dan pada Bapak Nengah yang sudah membantu saya untuk pengobatannya, terutama Bapak Kapolda, Polda NTB. Saya berterima kasih untuk bantuan operasi gratis kepada saya secara gratis di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Harapan saya sekarang, saya meminta kepada Bapak Kapolda dan Kapolri supaya saya bisa jadi poluan. Polisi sebagai garda terdepan pelayan masyarakat tak henti-hentinya merangkul masyarakat serta mendengar setiap keresahan mereka, bahkan menjangkau tempat terkecil. Supaya nanti pembangunan sekolah bisa cepat kita kerjakan ya. Berkat segala upaya Kombes Pol Kobul bersama jajaran membantu program Polda, Ditpolairut Polda NTB mendapat penghargaan dari Kapolda NTB atas partisipasinya dalam melaksanakan kinerja kepolisian yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Teluk Gok. Menjadi bagian dari Korps Bayangkara adalah menjadi pejuang kemanusiaan yang harus terus mencari dan memetakan setiap masalah masyarakatnya. Tak peduli di darat ataupun di laut, selama pundak masih bertumpu pada langkah kaki nan tegak, seorang polisi akan menjadi titik harapan masyarakat berkehidupan yang sejahtera dan ideal.